Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide hari ini akan membahas tentang perilaku hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang paling sering kita jumpai di webinar mungkin yang sudah sering mengikutinya, yaitu apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru atau disebut dengan novel coronavirus (nCoV). Virus corona mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS, dan gejalanya juga hampir sama, yaitu batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, letih dan lesu, gangguan pernafasan, dan virus ini juga menyebabkan timbulnya pneumonia, yaitu pneumonia ini infeksi peradangan akut di jaringan paru-paru. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih sebenarnya penularan COVID-19 ini? Nah, pertama, COVID-19 dapat ditularkan melalui droplet, yaitu batuknya atau berbicaranya seorang penderita COVID-19. Ya, jadi dengan arti kata, COVID-19 dapat ditularkan oleh orang yang menderita COVID-19 itu, ya, melalui dropletnya. Selanjutnya, kontak erat seperti mencium tangan, jabat tangan, berpelukan, atau budaya bangsa Indonesia, biasanya anak muda sering menyebutnya cipika-cipiki. Nah, itu adalah salah satu juga proses penularan daripada COVID-19 ini. Selanjutnya, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona ini dapat bertahan pada permukaan benda mati sampai berjam-jam dan berhari-hari. Nah, ini yang paling sering kita temukan, misalnya di kendaraan umum, ya, tempat berpegangan di kendaraan umum tersebut, kita tidak tahu siapa yang telah memegang, apakah dia sudah memiliki coronavirus di dalam tubuhnya atau mungkin tidak. Jadi itu sangat diharapkan untuk sangat berhati-hati, ya, apalagi di tempat umum. Selanjutnya kita melihat cara pencegahan COVID-19. Sebenarnya banyak cara untuk mencegah COVID-19. Di antaranya yang pertama, cara cuci tangan pakai sabun. Ya. Nah, mencuci tangan itu diharapkan minimal 20 detik. Jadi, bagaimana mencuci tangan yang baik? Yang pertama adalah membasahi tangan dengan air. Selanjutnya, kita mengambil sabun secukupnya dan menggosok kedua tangan, ya, dan telapak tangan atau punggung tangan dengan sabun tersebut. Langkah selanjutnya adalah basahi tangan, kemudian digosok di sela-sela jari kedua tangan. Kemudian, sambil kita menggosok kedua telapak tangan dengan jari, kita usapkan, ya. Nah, kemudian jari dirapatkan dan digosok sampai ke telapak tangannya. Kemudian jangan lupa menggosok ibu jari kiri, ya, secara berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Selanjutnya juga kuku jari tangan, itu jangan dilupakan, digosok memutar ke telapak tangan kiri dan sebaliknya.
Nah, terakhir adalah basuh dengan air, kemudian keringkan dengan handuk, tisu, atau pengering udara. Nah, jangan lupa matikan keran air dengan handuk dan tisu, jadi tidak boleh menyentuh lagi, sehingga tangan menjadi bersih ya. Cuci tangan adalah salah satu bentuk pencegahan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik paling efektif untuk membunuh virus maupun bakteri. Langkah selanjutnya kita menggunakan masker. Menggunakan masker yang menutup mulut dan hidung. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, masker ini sudah dianjurkan atau disarankan oleh World Health Organization atau WHO sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, jenis masker ini juga banyak. Yang kita ketahui yang pertama ada masker kain, itu biasa dipakai untuk orang yang sehat, di mana masker kain ini dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain, namun tetap dengan jarak minimal 1-3 meter. Jenis masker kain ini dapat dicuci dan digunakan kembali. Selanjutnya, kita juga mengenal masker bedah. Masker bedah ini digunakan oleh tenaga medis dan orang yang sakit. Nah, penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan. Nah, tapi juga dapat dipakai oleh masyarakat umum. Nah, bila ada gejala misalnya flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Jadi itu disarankan memakai masker bedah. Nah, selanjutnya adalah masker N95. Nah, ini masker yang digunakan oleh tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien. Penggunaan masker N95 ini dapat dipakai berulang dengan tata cara tepat. Misalnya, setelah dipakai, dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari, sehingga virus mati dan dapat digunakan kembali. Perbedaannya adalah masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil di udara. Nah, hati-hati, masker ini sangat ketat jika digunakan. Sehingga bagi orang yang punya penyakit tertentu, maka dia akan kesulitan untuk bernafas. Nah, ingat, jangan lagi gunakan masker jika berubah bentuk, kemudian kotor maupun basah. Jadi maskernya harus diganti. Selanjutnya, untuk mencuci masker kain yang benar. Banyak orang yang bertanya bagaimana mencucinya. Nah, gunakan masker kain untuk aktivitas sehari-hari ya. Kemudian setelah itu bersihkan tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum menggunakan masker ya, kita cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Kemudian pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Kemudian gunakan maksimal 4 jam. Selanjutnya, hindari menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun dan hand sanitizer berbasis alkohol. Nah, saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Jadi bukalah dari tali belakang. Setelah selesai, kita bersihkan tangan kembali dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Nah, setelah 1 kali pemakaian, langsung cuci masker. Caranya adalah yang pertama, siapkan air. Nah, bila mungkin kita menggunakan air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Langkah selanjutnya, ditambah deterjen, kemudian direndam
beberapa saat maskernya. Kemudian kita kucek hingga kotorannya luruh. Kemudian bilas di bawah air mengalir hingga busanya hilang. Nah, selanjutnya keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Dan setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Selanjutnya masker siap digunakan kembali. Nah, apabila kita menggunakan masker yang sekali pakai, pertama kita teknik melepaskannya ya, sama seperti tadi, melalui tali bagian belakang telinga. Kemudian jangan lupa lipat masker sehingga kuman atau droplet yang ada di dalam lipatan. Jadi kita melipat ya bagian luar itu ke dalam ya. Nah, kemudian kita disinfeksi masker dengan disinfektan atau klorin atau cairan pemutih. Kemudian rusak masker itu dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Nah, terakhir masukkan ke wadah plastik ya yang aman dan dibuang ke tempat sampah domestik. Untuk melindungi, cuci tangan kembali setelah kita membuang masker. Dan kita gunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Nah, selanjutnya adalah PSBB. PSBB di sini adalah pembatasan sosial berskala besar. Dengan cara hindari berada di dalam kerumunan, hindari berkumpul di tempat-tempat umum, kemudian hindari bersentuhan langsung baik dengan manusia dan binatang. Hindari memegang berbagai barang di tempat umum. Kemudian hindari bersentuhan dengan orang lain. Hindari menggunakan atau melakukan perjalanan. Kemudian segera konsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan jika timbul gejala penyakit.